Hani Christian, Irene Handono nggak bisa bertobat. Dia sudah tahu kebenaran, dia sengaja. Beda dengan Agustan, dia kepahitan, dia nggak ngerti, saudara. Beda dengan Yudi Mulyana, kepahitan. Ya, walaupun kalau kita bilang kok cengeng amat, oh Anda belum ngalami, Agustan ngalami loh, saudara. Anda kalau tak ceritain semuanya, orang-orang yang tak tunjukkan satu-satunya, Anda akan berpikir kayak Agustan loh. Anda belum ngalami ya. Jadi saya bukan belain Agustan, saudara. Tapi rasa pahit itu saya merasakannya. Jadi waktu dia itu ngomong begitu ya, saya itu ikut pahit loh, hati saya ikut tiba-tiba ikut merasakan kepahitan dia. Aduh, saya sampai kaget ya. Makanya waktu tidak ada, saudara. Ya, makanya ketika saya bilang, saudara, ini Agustan ini lagi kritis. Ini kritis beneran, itu enggak pura-pura seperti katanya siapa itu kemarin. Enggak ya, itu beneran kritis, saudara ya. Itu mengo, sudah mengo beneran. Badannya panas semua, saudara, kayak dibakar api neraka. Luar biasa. Hari ini temanya Hani MCI dan Julius HMC, ketakutan di asap Allah. Ini MC ini mandi, cuci, iil ya. HMC ini adalah apa ini? HMC ini sama saja ya, mandi, cuci, haus. Maksa. Pokoknya itulah ya, itu saudara ya. Nah, jadi si Hani sama si Julius lagi berusaha bersih-bersih ketakutan. Enggak, bukan, enggak gitu. Himpunan meme komik, himpunan ya, memet ya, himpunan memet, himpunan memet. Nah, saudara ya, lagi berusaha ya, lagi berusaha bersih-bersih, berusaha klarifikasi, saudara ya. Padahal kita belum ngapa-ngapain ya. Kita belum ngapa-ngapain sudah kejang-kejang, saudara ya. Kita sudah ya. Kita sudah kumpulkan dana ya untuk Agustan ya, saudara ya. Iya, saudara, kita harus kumpulkan dana. Masa Anda mau terus yang mau lapor aja ya, nggak dilarang, cuman kita tetap ya kalau ngelihat kondisinya itu kronis ya, saudara ya. Kalau ngelihat kondisinya kronis ya, saudara ya. Kasihan ya, saudara ya. Kalau ngelihat orangnya kronis. Kalau sudah kronis begitu, udah jangan malah dicorakin, saudara. Ya itu nggak pura-pura, itu beneran loh, saudara, ngawur Anda ini. Nggak mungkin pura-pura, saudara. Itu kalau pura-pura nggak bisa begitu, saudara ya. Itu beneran ya. Itu memang kalau begitu Anda masa nggak terketuk oleh belas kasihan sih, saudara. Kalau saya mah kasihan ya, saudara ya. Saya pernah marah sama gereja loh, saudara. Ya, saya pernah marah, saya pernah dikhianati oleh gereja, saudara. Saya pernah dikhianati oleh banyak pendeta. Ya, serius, saudara. Yang bikin keluarga saya hancur dulu 2010 sampai 2013 itu pendeta loh, saudara. Ya, keluarga saya hancur, saudara. Wah, ngeri, saudara ya. Anda kalau tahu rasanya saat itu pahitnya itu ya. Saya mah bilang low battery. Ya, bukan berarti saya terus Agustan berarti benar ya. Oh enggak, saudara. Atau Hani Christian benar. Saya ngerasain pahitnya Hani Christian dengan si Agustan, saudara. Pahit loh, saudara, kalau dikhianati. Anda sudah menaruh hidupmu di sana, Anda taruh hidupmu di sana. Hani Christian ini kan jual segala harta bendanya lalu dikasihkan ke gereja, saudara. Ya, Anda bayangin ya, ini orang sudah jual harta bendanya, dikasihkan ke gereja. Terus Agustan juga sama, dia nggak punya kerjaan lain, cuma di gereja, saudara. Ini info A1 ya, saudara ya. Saya nggak ngomong, bukan belain mereka, saudara ya. Tapi saya lagi ceritakan ke Anda, saya pun mengalami yang mereka alamin. Anda tahu rasanya kayak apa, saudara? Pengen bunuh orang, saudara. Serius, saudara. Oh beneran ya, ada satu pendeta itu saya hajar di bawah mimbarnya, saya ludahi di bawah mimbarnya, saya maki-maki Yesus ya, saudara. Serius, saudara. Serius, saudara. Saya pernah melakukan itu, saudara ya. Ada satu pendeta tak hajar, tak hajar, tak injek-injek, saudara ya. Ya, ditonton sama jemaatnya, saudara. Namanya ditonton sama jemaatnya. Tak hajar si pendeta ini,
baru pulang ibadah saudara, baru selesai kebaktian saudara. Untung nggak lagi kebaktian tak hajar saudara ya, tak samperin saudara. Serius ya, saya pernah ngalamin seperti itu ya saudara, betapa pahitnya hati ini saudara. Ya, dan ada beberapa ya orang, wah ngeri saudara ya waktu itu ya. Saya sudah nyaris mau kirim orang buat bunuh pendeta yang lain. Ya, wah sudah nyaris mau kirim orang saudara. Sudah transaksi saudara. Sudah transaksi waktu itu ya. Terus saya bilang, nggak usah lah. Nggak usah lah. Saya bilang, udah lah nggak usah lah. Wis, saya punya rencana yang lebih jahat. Apa saudara? Jadi Islam. Jadi mualaf saudara. Saya sudah ngomong, sudah rencanakan, saya mau jadi ustadz. Wah, beneran saudara ya. Saya sudah rencanakan semua itu. Saya akan rusak gereja, saya akan rusak ini orang Kristen. Saya punya rencana yang lebih jahat saudara ya. Karena bukan satu pendeta yang mengecewakan saya, beberapa orang pendeta yang ngaku pendeta. Dan pendeta beneran, bukan pendeta bohongan saudara ya. Serius saudara ya, mau saya rusak. Tetapi saudara, apa yang terjadi saudara? Nah itu tadi ya saudara ya. Kalau orang pahit itu yang namanya orang lagi kepahitan. Ya saudara, gimana sih namanya orang kepahitan saudara? Orang lagi hancur itu. Ya. Loh saya maki-maki Yesus juga loh saudara ya. Saya memaki-maki Tuhan Yesus juga waktu itu. Oh iya maki-maki, si pendeta itu kan saya maki-maki Yesusnya saudara ya. Sampai saya bilang di rumah saya, jangan pernah sebut nama Yesus lagi. Saya sampai ngomong begitu di rumah saya, saudara. Serius ya. Makanya hari ini saya tuh nggak nganggap gereja-gereja itu nggak tak anggap sama saya, saudara. Apalagi kalau gereja-gereja yang tidak berdiakonia, cuman tak kentutin doang sama saya, saudara. Tai lu gereja, serius saudara ya. Saya nggak takut sama hamba Tuhan kayak apa diurapi pakai kencing onta, saudara. Ya kan? Saya nggak takut, saudara ya. Sama gereja sama pendeta-pendeta yang pokoknya ada pendeta tidak diakoni ya saya nggak takut saudara. Tai lu, buat saya tai saudara, pendeta tai lah. Mau Gilbert, mau Philip Mantova, mau siapa pokoknya tai saudara. Saya nggak takut saudara. Kalau pendeta tidak suka diakoni ya turun benar-benar memberitakan ini ke bawah, dia cuma jadi selebritis, pendeta kayak hidupnya mewah, tai aja pokoknya. Tai dia tai saudara. Serius saudara. Nggak tanger saudara. Dikutuk Tuhan enggak, saya tambah makmur hari ini saudara. Enggak dikutuk, ya, saya tambah makmur. Siapa bilang mereka diurapi Tuhan? Mereka diurapi oleh iblis untuk menyesatkan Anda. Serius ya, saya enggak main-main saudara ya. Kata saya Fudin, saya mana berani nanti dikutuk. Nyatanya dia dikutuk, saya enggak saudara. Artinya siapa yang salah saudara? Dia. Nyatanya kan dia yang dikutuk Tuhan, nggak si Saifuddin kan, bukan saya kan, yang dia bukan dikutuk sama Tuhan ya katanya nanti kenapa katanya kan kata si Saifuddin itu, salah si Saifuddin salah saudara, yang benar saya, nyatanya saya tambah sehat, tambah seger, istri saya tambah cantik saudara, iya kan, dulu cantik sekarang tambah cantik, iya kan, dulu cantik sekarang tambah cantik, saya tambah sehat, sampai saya ini puasa bukan puasa lagi prihatin saudara, saya puasa karena diet saudara ya, karena perutnya udah kegedean, kemarin fans pada ngamuk semua, nih Pak Paul gimana nih, fans pada kecewa nih, perutnya tambah gedun ya, wah nanti kayak Gilbert, waduh saya panik saudara, waduh kalau saya dibilang kayak Gilbert, saya kan paling panik nih saudara, ini kan aib bagi seorang nabi saudara, nggak boleh saudara, saya puasa ini gara-gara diberkati saudara ya, saya sampai puasa. Ya, ini sudah ini sudah 2 minggu loh saya puasa saudara ya. Saya sudah puasa ini udah hari ke-14 ini saudara ya. Puasa hari ke-14 saya nih. Makan sehari cuma sekali saudara. Nggak pakai sahur ya. Makanya badannya mukanya jadi lebih segar, badannya lebih enak ya, karena memang saya ngurangin makan nasi banyak ya. Terus nasinya hari ini dimasak, hari ini dipanak, terus besok dipanasin baru saya makan saudara. Terus sudah, saya kemarin beli barbel ya, karena saya kan males keluar saudara ya, lagi -1 derajat, saya barbelan di rumah saudara, angkat sendiri tiap hari saudara ya. Kita mulai ini semua ya, jogging sudah nih kan, tinggal barbelan.
Pertama berenang, karena sudah main saksofon ya, saudara ya. Sudah main saksofon itu nafasnya kudu panjang, saudara ya. Nanti jadi lebih enak mainnya. Malah diberkati Tuhan, saudara coba. Ya kan? Malah diberkati Tuhan. Saya, bagaimana bisa Nabi ke-26 diberkati oleh Tuhan? Dengan segala macam tingkah polanya yang lawan arus begini. Artinya Tuhan menyertai saya. Artinya baik Tuhannya orang Kristen maupun Tuhannya orang Islam meridhoi saya, saudara. Saya sih nggak perlu ridhonya Tuhannya orang Islam sudah. Tapi kenyataannya sudah saya begitu saja, Tuhannya orang Islam tidak sanggup mengasap saya. Bahkan malah oleh Tuhannya orang Islam yang menghalalkan darah saya, saudara. Ya kan? Tetapi apa perintah Tuhan kepada saya, saudara? Waktu itu, apa yang terjadi dengan saya nanti dulu ya. Kita cerita masa lalu dulu, saudara. Kurang seminggu, saudara. Kurang seminggu saya mau syahadat. Saya udah janjian sama seorang Habib, ya, sama seorang Habib. Habib ini orang menurut saya dia orang baik ya. Habib yang ini orang baik. Karena selalu ya mungkin kasih duit juga bisa ya. Mau baik sama saya. Minimum baik sama saya. Nah, udah janjian nggak datang, so kurang ajar, saudara ya. Udah janjian, sebelum kurang seminggu saya mau janjian dulu, mau ngomong-ngomong dulu. Wah, dianya nggak mau janjian, mau datang. Ya, ini kurang seminggu saya datang ke sana. Nggak datang, saudara ya. Wah, saya marah, saudara ya. Saya jengkel, saudara. Saya mau nanya, karena ini kebutuhan seumur hidup nih. Sekali seumur hidup, saya nggak mau rubah. Nah, ini kan keputusan besar, saudara. Saya mau hancurkan Kristen, saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya sudah maki-maki dengan semua bahasa yang paling kasar, makian yang paling kasar, kutukan yang paling kasar yang bisa saya pikirkan saat itu, saudara. Agustana nggak ada apa-apanya, saudara, cuma gitu doang, ya. Nggak ada apa-apanya Agustan itu. Kan kemarin saya bilang, iya itu kalau itu Alkitab. Ternyata dalamnya isinya bokep, apa isinya Enero, kan mana tahu kita kan. Kita nggak tahu, ya kan? Ya kita nggak tahu, ya kan? Tapi makanya kalau kemarin saya bilang, kalaupun dia sakit ya jangan kita kutukin. Nggak mungkin Tuhan Yesus ngutukin orang, saudara. Nggak kayak Allahnya Islam suka mengasap orang. Bagaimana dengan saya? Oh, saya sudah mengucapkan segala macam kutuk yang sanggup saya. Apakah Tuhan Yesus mau mengasap saya? Enggak, makanya saya bilang dari pengalaman saya, Tuhan Yesus itu adalah sangat penuh dengan cinta, saudara. Dia tahu saya marah, saya bukan lagi marah sama dia, sama orang lain, dilampiaskannya ke Tuhan. Ya, dengan penuh cinta ia datang menghampiri saya. Apakah dia datang terus saya digebukin sama Tuhan Yesus, dibikin kusta, dibikin burikan, saudara, dibikin gak ganteng lagi? Oh, enggak, saudara. Habis saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya malah ganteng loh, saudara. Oh, serius, saudara ya. Tadinya saya nggak pernah ketawa, saya mulai sering ketawa, mulai suka bercanda, mulai bahagia, saudara. Apakah Tuhan ngutukin saya, saudara? Kutuk jadi kodok di dalam cawet, di dalam bokong? Enggak, saudara. Ya, waktu saya ngutukin itu, Tuhan Yesus begitu, malah dia datangi saya, ya dia datang dalam segala kemurahannya, di dalam segala kasih karunia-Nya. Ya, dia cuma tanya, ya kan? Saya, semua waktu Tuhan Yesus datang ya, saudara, tahu waktu Tuhan Yesus datang di kamar saya, apa yang terjadi, saudara? Saya cuma rebahan aja, saudara. Saya cuma bisa nangis, saudara. Wah, saya hanya menangis. Rasanya itu apa, saudara? Damai. Yang pertama itu damai, yang kedua rasanya kudus. Ya, tanpa ada penghakiman, rasanya nggak dihakimi. Saudara tahu kalau ada orang datang sama saudara itu dengan cinta, dia tahu kesalahanmu, tapi dia tidak menghakimi kamu, saudara. Tahu rasanya kayak apa itu? Dia tahu kesalahanmu, tapi dia tidak menghakimi kamu, bahkan dia mengerti kenapa kamu begitu. Apa yang terjadi waktu itu, saudara? Saya cuma dikasih nonton film. Ya, selama 7 hari berturut-turut saya mengalami kehadiran Tuhan itu ya. Nah, itu kan saya, saudara. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Saya membaca Alkitab itu kayak nonton film, hidup ayatnya, saudara. Ya, saya kalau baca Alkitab itu ayatnya bisa hidup, saudara. Makanya kalau yang ikut kelas evangelis apologetik apostolik,
Anda ngikutin ya, Anda kan lihat ya cara-cara saya ngajar, saudara. Ya, setiap koinonia embun pagi Anda lihat. Karena ayat itu hidup, saudara. Serius ya. Loh, saya memang sekolah teologi ya, tapi apa yang saya ajarkan saudara di sekolah teologi ini nggak ada apa-apanya, saudara. Bukan sekolah teologi yang jelek, enggak ya. Oh, itu sekolah pegawai negeri segala macam. Di situ sudah Low di sekolah tempat battery. saya sekolah ya, Please charge. nggak main-main. Tapi itu tadi ya, semua pertanyaan saya dijawab. Terjawab. Sejuta pertanyaan itu hanya dalam waktu sekejap kejawab. Yang sisanya itu hanya pemulihan, saya disembuhkan hatinya, saudara. Itu saya, saudara. Disembuhkan hatinya. Agustan nggak ngalamin itu, Hani Christian nggak ngalamin itu. Kenapa nggak ngalamin? Nah, saya nggak ngerti kenapa dia nggak ngalamin. Kenapa Tuhan pilih saya? Sehingga saya mengalami pengalaman itu. Hari ini lihat ya, YouTubers yang bagi-bagi itu ya, uangnya dikumpulin dan uangnya bukan buat saya. Anda boleh memfitnah apapun, pada kenyataannya saya nggak pegang duitnya, saudara. Anda boleh memfitnah apapun, pada kenyataannya saya nggak pegang duitnya. Ya kan? Sebentar nih. Sebentar ya, ini saya mau kasih nomor rekening. Nah, sambil ngomong ya, sambil ngomong-ngomong, seperti biasa saudara, Anda kalau ketemu sama saya pasti judulnya nomor rekening, saudara ya. Sebentar. Nomor rekening Damaris ya, sama satu lagi kabar gembira, nomor rekening Yayasan Embun Pagi untuk ruang tolong menolong sudah jadi, saudara ya. Low battery. Hanya Please bagi charge. komunitas yang ada di SOM, di internal SOM, yang hari Minggu dan saat embun pagi jam 4 pagi waktu Jakarta ya. Jadi ini hanya ini tolong ini BCA 450 188 7778 Yayasan Embun Pagi. Ya, hotline-nya 0812 77 600 200. Ini hanya bagi orang yang ada di dalam komunitas SOM, Koinonia hari Minggu dan Embun Pagi jam 4 pagi serta Diaken Damaris dan para tentu saja member Galarua yang aktif ya, saudara ya. Ini ruangan di internal kita, saudara ya. Ini sudah ada rekeningnya, sudah jadi ya, Yayasan Embun Pagi. Menabur, saudara, nanti saudara akan diberkati. Saudara menabur untuk internal kita. Jangan khawatir, ada yang survei dan uangnya bukan ke saya, saudara ya. Ya, uangnya bukan ke saya. Saya malah ikut nabur ya, karena ini semua adalah untuk memelihara kita. Ya, orang-orang supaya jangan ada yang miskin, ada yang sampai enggak makan, ada yang sampai nggak bayar BPJS, sampai anaknya nggak sekolah. Itu kita pikirkan semua bagaimana caranya ya. Pokoknya saudara mulai menabur ya, jangan semangat ya, nyawer ya di sini ya. Setiap minggu saudara tabur, karena pasti akan berguna, saudara. Nah, terus yang di running text ada rekening-rekening untuk proyek-proyeknya kita ya. Balik lagi, saudara. Saudara lihat bagaimana, kenapa saya punya hati seperti ini? Kenapa saya nggak cari duit sendiri seperti sang debitur, seperti sisa Saifuddin, seperti siapa lagi orang-orang lainnya, cari duit buat sendiri. Karena Tuhan membuat saya berkelimpahan tanpa saya hidup dari donasi Anda. Tanpa saya minta-minta donasi kepada Anda, Tuhan buat saya berkelimpahan, saudara. Uang nggak banyak, saudara. Tapi kenapa sih orang butuh duit? Kan buat anak sekolah. Nah, anak saya sekolah di luar negeri, sudah sekolah di Belanda. Mau dibanding sama UI sekalipun, anak saya tetap sekolahnya lebih bagus, saudara. Buktinya, kalau Anda kerja di perusahaan asing, di bank asing, lulusan Belanda, gajinya akan lebih besar daripada lulusan UI. Saya kan pernah kerja di bank asing, saudara. Saya tahu, sampai saya kaget ya. Gaji teman saya, yang satu meeting sama saya, gaji dia bisa 10 kalinya saya. Nggak nyampe 10 kali ya, 8 kalinya saya, saudara. Kaget saya, saudara. Gaji dia 8 kalinya saya. Dia lulusan dari bukan Harvard ya, dia dari Oxford ya, dia dari Oxford. Saya dari Satya Wacana, saudara. Gaji dia 8 kalinya saya. Low battery. Dibanding sama yang UI, gaji saya malah gede. Oh sama ya, sama yang UI saya gajinya sama waktu itu.
Sama yang UI gajinya sama, saudara. Gaji saya sama lulusan UI. Sama yang dari Oxford tapi Harvard. Wah, ada yang dari Harvard itu malah gajinya itu 15 kalinya saya, saudara. Tapi dia memang sudah lebih senior dikit ya. Dia masuk 3 atau 4 tahun lebih dulu, saudara. Tapi kan tetap kacek, saudara, jauh, saudara. Ya, anak saya, ya kerja sama yang lulusan UI nanti kalau anak saya lulus ini ya kerja di bank asing, misalnya di Singapura, tetap anak saya kerjanya gajinya lebih tinggi, saudara. Minta di charger. Bentar ya. Ya, nah, beres ya. Thank you, Bang Ardo. Thank you ya buat ini ya. Jadi orang sih mau korupsi, ada yang korupsi, ada yang apa? Kenapa sih? Karena dia pengen anaknya sekolah. Paling penting kan itu kan. Kalau buat makan. Kedua pengen apa, saudara? Pengen beli mobil mewah. Saya nggak kepengen, saudara ya. Saya nggak suka. Kenapa? Tuhan sudah ajarin saya untuk hidup sederhana. Tuhan ajarin saya untuk hidup sederhana. Jadi saya nggak butuh mobil mewah, saudara. Saya punya mobilnya dari donasi. Bukan, saudara. Mobil saya bukan dari donasi. Saya beli dari uang dari pemerintah Belanda. Sudah pernah saya tunjukkan rekening saya ya. Pak HW juga sudah lihat. Ya, Pak HW juga sudah lihat rekening saya. Ya kan? Saya dikasih 15.000. Nah, sekarang peraturannya udah nggak ada ya. Peraturan kasih 15.000 udah nggak ada. Itu cuman zaman saya, saudara. Aneh ya, aneh. Itu kalau Tuhan mau kasih berkat itu kayak gitu, saudara. Setelah saya, nggak ada lagi peraturan itu, saudara. Kasih 15.000, saudara. Hanya zamannya saya. 1 tahun itu, saudara. 1 tahun itu saja. Di zamannya saya dikasih 15.000. Ya kan? Kalau Tuhan mau berkati, saudara. Nggak perlu saya ngemis-ngemis sama orang. Ya. Tapi kalau ada yang mau mendonasi, tetap saya terima. Kalau saya lebih, saya surplus, saya selalu taburkan lagi. Ya. Saya surplus, saya taburkan lagi. Selama 3 tahun, saya nggak pakai baju baru, saudara. 2 tahun. Selama 2 tahun, saya nggak pakai baju baru. Saya pakai baju bekas. Beli. Nggak apa-apa, saya nggak marah, nggak jengkel, saudara. Kenapa? Orang juga nggak nanyain kamu bajunya bekas apa baru, nggak pernah ditanyain. Karena di sini baju bekas pun bagus-bagus, ya kan? Baru kemudian ya setelah yang pertama kali ya seorang hamba Tuhan yang terkenal ya kasih saya uang, saudara. Masa kamu pakai bajunya bekas? Beli aja baru. Beli nih, papi kasih. Namanya papi gitu ya. Saya dikirim uang, saudara. Itu pertama kali saya dikirim uang. Ya. Tapi terus ya apa namanya, karena kan beliau juga hamba Tuhan juga ya kan. Terus saya bilang, saya selalu kasih laporan. Oke, saya bulan depan papi nggak kirim ya. Iya papi sudah cukup. Saya selalu kasih laporan keuangan saya, rekening saya selalu saya kirim ke beliau, saudara. Ya dong, beliau udah lihat gimana, udah cukup ya, sudah cukup, papi juga sudah ada donasi lagi dari tempat lain supaya papi bisa bantu yang lain, saya bilang begitu kan. Oh iya, harus bilang cukup, saudara. Kalau memang itu sudah kita cukup, harus bilang cukup. Jangan untukku. Wah, nanti saudara belebekan donasi, muntah darah nanti, saudara. Terus, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya terus, banyak orang yang tidak dikenal, yang tiba-tiba telepon saya mau donasi ya Pak Paul ya, supaya Pak Paul hidupnya lebih omber, dengan senang hati untuk pelayanan ya, untuk sana. Sehingga coba lihat pelayanan saya gimana. Ya, saya pelayanan dikira saya minta-minta. Enggak loh, saudara. Sampai kita bisa beli karavan untuk musik itu ya, Anda lihat. Itu mahal itu harganya, saudara ya. Sampai itu baru ya, bukan bekas. 100 jutaan itu harganya itu, saudara ya. Sama perlengkapan di dalamnya. Gimana caranya coba kita bisa pelayanan. Dan timnya kita semua, ya kita selalu ada persembahan kasih untuk timnya, kita enggak gratisan, saudara. Semua kita gratis, semua yang benar. Karena ada cinta. Cinta itu memulihkan saya. Dan saya kemudian, saya selalu ada belas kasihan.
Saya bisa bagi-bagi rekening ini saudara ya. Yuk kita kumpulin, kita koordinasi, yuk kita kasih makan, yuk kita ruang tolong menolong. Wah komunitas kita ini ya, YouTubers pertama dalam komunitas yang bagi-bagi sepatu buat komunitasnya saudara. Ya kayak Oprah saja kita nih kan, Oprah Winfrey itu ya. Nah, tapi kita nggak suka ya kasih foya-foya, beli mobil semua ya jangan. Ya Oprah Winfrey kan bisa ada yang dikasih mobil semua satu-satu itu ya. Kalau kita enggak lah, kita kasih sepatu. Tapi hanya di dalam Zoom ya, ikut Koinonia online sama Embun Pagi. Hari Minggu jam 7 malam sama hari Minggu Senin sampai Minggu jam 4 pagi. Hanya itu saja saudara. Yang miskin ya, yang membutuhkan. Miskin yang memang benar-benar miskin saudara, yang sampai token listrik aja nggak bisa bayar. Ini kalau komunitas ini dan Anda rajin. Ya, ada ruang tolong menolong. Tapi Anda jangan malak kita, malah nggak dikasih saudara kalau malak. Ya, sesuai dengan kemampuan kami tentunya saudara ya. Namanya orang dikasih itu jangan malak, jangan lunjak saudara. Ya, ini ada di Yayasan Embun Pagi. Saudara-saudara yang berkelimpahan, ayo nabur. Saudara pasti diberkati. Kita nolong orang-orang yang tidak kita kenal, tapi kita juga tolong sesama kita. Ya, kita nolong Agustan, tapi kita juga nolong sesama kita. Makanya kita lagi berdoa supaya kita bisa gini ya, kita kalau dana itu melimpah saudara, taburan itu melimpah, banyak yang bisa kita lakukan. Ingat, uangnya bukan saya yang pegang. Ya, dan itu orang-orang yang kredibel semua ya. Mereka ada yang karyawan bank, ada yang ya pengusaha, orang-orang kredibel semua saudara yang pegang uang ini saudara ya. Ada yang karyawan di sebuah perusahaan asuransi besar, pokoknya ini orang-orang top semua ya pokoknya nih ya, bukan yang pegang duit ini saudara, yang semua nggak bisa keluar sendiri duit uangnya, harus selalu beberapa orang sepakat keluar duit baru bisa. Makanya jangan tersinggung yang jadi pengurus kalau kita nggak boleh keluar duit, harus ngomong dulu sama kita nih. Nah itu tujuannya itu saudara, nggak bisa ya, jangan tersinggung saudara kalau kita nggak bisa keluar duit kayak dulu ada lawyer yang malakin kita minta duit terus tiap hari saudara ya. Dikira Pulinda gampang keluar duit. Enggak loh, Pulinda mau keluar duit, mesti ngomong dulu sama Pak Santi Amar. Pak Santi Amar dulu mesti meeting dulu sama kita rame-rame, boleh nggak keluar. Memang begitu aturannya, saudara. Memang keputusannya di Pak Santi Amar, kita cuma ngasih nasihat, ini nanti begini, terserah mau gimana. Pak Santi Amar yang mutusin, karena nanti penanggung jawabnya Pak Santi Amar. Dan itu nggak bisa sembarangan keluar begitu aja, saudara. Filternya. Ya, bahkan beberapa donatur yang tidak mau tertulis dalam media akta pun ada di dalam pengambil keputusan di situ saudara. Mereka lihat sendiri jalannya pengeluaran uang ini, kita nggak main-main. Donatur yang memberi cukup besar ya ada di dalam, jadi kontrol, kita terkontrol sekali saudara keuangan itu ya. Termasuk donasi yang untuk Agustan ini pun saya sudah konsultasi, saya nggak konsultasi saudara ya. Makanya kita mau ya support Agustan. Saudara, Tuhan kasihan sama saya, Tuhan Yesus, sehingga saya nggak diazab sama Allah itu saudara ya. Anak saya nggak mati, diazab sama Allah. Ya anak saya malah sehat. Anda lihat pelayanan bareng-bareng kami berdua ya. Anak saya 2 pelayanan bareng sama kami berempat. Kita lihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Kenapa Tuhan tidak memberkati Hani Christian sama Agustan saudara? Kenapa Tuhan nggak memberkati si Julius? Kenapa Tuhan nggak memberkati yang lain-lain? Ya kan, kenapa mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, si Hani sama si Agustan ketika mereka pahit. Mereka pahit, temannya Hani, sahabat Hani itu teman saya, saudara ya. Ya, semua itu yang Hani pernah sebutin namanya satu-satu itu saya kenal semua itu. Itu teman baik semua, saudara ya. Makanya saya tahu ceritanya Hani. Hani itu kasihan loh Pak Paul. Ya, cuman Hani masalahnya dia sudah melihat mujizat. Kata Ibrani 6 dan Ibrani 10, kamu sudah melihat mujizat, kamu sudah merasakan mujizat. Lalu kamu tinggalkan Tuhan. Makanya saya kok pesimis Hani bisa bertobat. Kalau Agustan masih bisa bertobat, saudara. Yudi Mulyana bisa bertobat. Ali Maklus bisa bertobat. Ya, Edi Prayitno masih bisa bertobat, saudara. Hani Christian saya pesimis. Stephen Indra saya seharusnya bisa bertobat. Tapi dia nggak mau kan, karena sudah keenakan makan duit. Dia dulu kere. Begitu dia jadi mualaf, ya, dia pakai duitnya itu kan, mualaf itu kan. Nah, Dono juga sama, ya kan? Nggak bisa bertobat, ya. Hani Christian, Irena Handono nggak bisa bertobat. Dia sudah tahu kebenaran, dia sengaja.
Beda dengan Agustan, dia kepahitan, dia nggak ngerti, saudara. Beda dengan Yudi Mulyana, kepahitan. Ya, walaupun kalau kita bilang kok cengeng amat, oh Anda belum ngalaminya, Agustan ngalami loh, saudara. Anda kalau tak ceritain semuanya orang-orang yang tak tunjukkan satu-satunya, Anda akan berpikir kayak Agustan loh. Anda belum ngalami ya. Jadi saya bukan belain Agustan, saudara. Tapi rasa pahit itu saya merasakannya. Jadi waktu dia itu ngomong begitu ya, saya itu ikut pahit loh, hati saya ikut tiba-tiba ikut merasakan kepahitan dia. Aduh, saya sampai kaget ya. Makanya waktu saudara belum pernah rasanya pahit begitu, saudara belum tahu, saudara. Yang dirasakan Hani Christian sama Agustan. Kalau saudara ngerti rasa pahit seperti itu, saudara baru bisa mengerti, ya. Kenapa saya bisa mengerti? Saya pernah merasakan di sana, di titik itu, saudara. Ya, di mana saya sudah habis-habisan buat gereja, dan gereja mengecewakan. Saya habis-habisan buat Tuhan, lalu para pendeta ini yang ladung saya, dan saya tidak siap. Hati. Tetap salahnya saya, saudara. Bukan salah Tuhan, bukan salah pendeta itu. Apapun yang terjadi, itu kan keputusan kita, mau pahit apa enggak. Masalahnya begitu kita sekali buka celah dikit aja, dihabisin kita, saudara. Dan itu yang terjadi. Ya. Apakah gereja brengsek semua? Enggak, saya banyak gereja yang baik, banyak, saudara. Oh, kebetulan Agustan di GPPS, yang ngecewakan orang GPPS ya, dan orang GBI. Karena 2 kali Agustan dikecewakan ya. 2 kali, saudara, dia diusir, saudara. Ya 2 kali Agustan itu dikhianati oleh gereja. Makanya saya itu ya marah sama gereja. Sampai ya saya bilang ya, tak kentutin gereja itu. Enggak saya anggap, bukan saya kepahitan sama gereja. Memang gereja-gereja ini malah jadi biang kerok, saudara. Seperti orang Farisi zaman Yesus. Ya, gereja ini malah jadi biang kerok. Ya, pendeta GBI, paling banyak murtad kan pendeta GBI, saudara. Karena biang kerok. Ya, ngumpulin duit terus, saudara ya. Kalau kita ngumpulin duit, kita bagi lagi duitnya semuanya. Nggak ada yang nyangkut di saya, serupiah pun nggak ada, saudara. Ya, makanya ketika saya bilang, saudara, ini Agustan ini lagi kritis. Ini kritis beneran, itu enggak pura-pura seperti katanya siapa itu kemarin. Enggak ya, itu beneran kritis, saudara ya. Itu mengo, sudah mengo beneran. Ya, itu orang stroke, saudara. Katanya ya, saudara, ini A1 juga yang ngomong ya. Badannya panas semua, saudara, kayak dibakar api neraka. Ini semua A1 semua ya. Saya jangan ngomong, kalau menurut saya kasihan, saudara ya. Kalau menurut saya kasihan. Ya, nah, nih, Anda yang mau menabur, saudara ya, naburnya ke lewat Galarua ya, lewat Galarua, nanti biar Galarua yang karena kita sudah ini ya, ini saudara ya, Yayasan Galarua Nusantara Abadi, saudara. Ya, tapi kasih kodenya yang 666 ya. Contohnya kalau Anda mau kasih 500.000, 666 ya. Loh nanti kalau enggak bertobat, enggak urusan kita, saudara. Kita ngasih, kalau mau nyumbang itu jangan ngarep-ngarep dia tobat. Itu nanti namanya Anda pamrih. Anda apa bedanya Anda sama orang-orang Islam ini, saudara? Mau nyumbang mah nyumbang aja. Anda pasti diberkati. Kalau dia nolak gimana? Ya sudah, itu uangnya buat Galarua kalau sampai ditolak. Dulu sumbangan yang buat AKBP, sumbangannya AKBP, kenapa kita belum berikan? Karena satu cuma 2 juta. Kedua, kita lagi nunggu AKBP-nya mau nggak ibadah kita bikin demo di depan kedutaan. Masalahnya belum dijawab, belum bisa dihubungin. Kita lagi tunggu-tungguan. Jadi Anda jangan terus main segala macam. Uangnya juga nggak di saya, saudara. Ya, uangnya juga nggak di saya. Tapi pasti kalau itu kalau rencana demo itu nggak jadi, berapapun yang terkumpul pasti kita kasihkan, saudara. Yang buat Deolipa saja kita kasihkan, tanya sama Deolipa. Kita kasihkan ada 2 juta sekian, saudara. Kita kasihkan, saudara. Sumbangnya Deolipa itu. Nanti laporan keuangan semua nanti ada ya. Ada nanti tiap 3 bulan itu kita taruh di website. Anda bisa cek, saudara ya. Keuangan paling terbuka itu hanya di sini, saudara. Ya. Nah, ini dari siapa nih?